Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok kelompok 3 PJBL ingin mewawancarai dengan pimpinan pasar. Sebelumnya boleh beritahu nama Bapak siapa? Ya, nama saya Jainal Abidin, Ya. sebagai Kepala Pasar di Pasar Pondok Labu. Bapak Bapak kalau boleh tahu udah berapa lama Pak menjabat di pasar ini? Menjabat di Pasar Pondok Labu mulai 25 25. Agustus 2018 sampai saat ini. Berarti kurang lebih saya di Pasar Pondok Labu kurang lebih berarti 5 tahun. Nah, berarti kurang lebih dari 5 tahun itu kan pasti kesehariannya Bapak kan sibuk ya. Nah, pekerjaan apa yang sehari-hari Bapak lakukan di pasar ini sebagai pimpinan? Ya, pertama saya memonitoring kondisi Pasar Pondok Labu. Ya, kita sempatkan tiap hari pagi-pagi kita ngobrol dari pedagang yang satu ke pedagang yang lainnya, terus memastikan tiap lantai aman, tidak ada masalah terkait masalah keamanan, begitu juga terkait masalah keamanan dan kebersihan. Begitu Pak. Mungkin saya bisa langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Iya. Nah, untuk pertanyaannya ini ada beberapa tapi tidak banyak. Nah, yang pertama ini, apakah ada hambatan atau kesulitan selama mengelola pasar seperti contohnya misalnya kayak dalam keamanan atau dalam kebersihan itu yang tadi Bapak sebutkan? Boleh Bapak ceritakan? Pastinya kalau hambatan pasti ada. Karena kalau dilihat dari sisi bangunan pasar Pondok Labu ini kondisi bangunannya sudah tua dan masa hak pakainya juga sudah habis. Jadi banyak fasilitas-fasilitas pendukung yang harus dibenahi gitu. Terus yang kedua, semenjak pasca pandemi ini kita tahu bahwa kondisi di Pasar Pondok Labu terutama masalah pengunjung ya belum kembali pulih gitu. Terus dilanjut juga saat ini memang ya nggak di Pasar Pondok Labu aja ya, pasar-pasar ada 153 pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya ini mengalami istilahnya penurunan pengunjung gitu ya. Boleh dikatakan kondisi pasar saat ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Begitu Pak. Oke. Mungkin apa ya? Kalau misalnya ini berarti ada harapan nggak sih Pak? Kalau kedepannya itu bakal pulih lagi gitu Pak? Kalau harapan tentunya pasti ada ya, kedepannya supaya perekonomian bisa bergeliat lagi lah gitu istilahnya, karena tolak ukur suatu negara itu dilihat dari tingkat perekonomian bagus enggaknya itu tolak ukurnya dari keramaian pasar. Kalau pasar itu dalam kesehariannya rame, berarti perputaran perekonomian itu bagus. Tolak ukurnya ada di pasar, tingkat tolak ukur baik tidaknya perekonomian itu, karena di pasar ini tempat perputaran uang terbesar itu ada di pasar. Baik Pak, saya mengerti. Lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara Bapak mengelola pasar dalam mewujudkan pemerataan usaha pada semua pedagang di pasar ini Pak? Jadi gini, setiap pedagang punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi di pasar ini adalah hak pakai. Jadi hak pakai selama 20 tahun yang dipakai, bukan hak milik ya. Tempat berdagang ini hak pakai. Kita memang setiap pedagang itu yaitu tadi seperti yang saya sampaikan tadi memiliki hak dan kewajiban yang sama. Haknya apa? Haknya dia bisa berjualan dengan nyaman, baik gitu. Nyaman, terus sedangkan kewajibannya yaitu membayar retribusi termasuk pembayaran listrik sebesar sesuai dengan yang dipakai gitu setiap bulannya. Kalau terkait apa tadi ya, pemerataan ya, yaitu tadi kita masing-masing pedagang kita samaratakan memiliki hak dan kewajiban yang sama gitu.
ya kewajibannya apa, haknya apa, yaitu dia bisa berjualan dengan nyaman gitu. Ya Pak, oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah jumlah pelanggan yang datang setiap bulannya itu stabil atau terkadang memang ada sepinya atau banyak ramenya gitu? Kalau jumlah pengunjung itu nggak stabil. Jadi kita mengalami penurunan pengunjung yang sangat signifikan itu pasca Lebaran Haji kemarin sampai sekarang itu mengalami penurunan pengunjung yang signifikan. Terus ditambah lagi kita tahu semua ya di daerah kawasan Pondok Labu ini di sini ada 5 pasar. 5 pasar, diantaranya pasar Pondok Labu ini sendiri. Terus di sebelah pasar Pondok Labu ada pasar koperasi, di sebelah pasar koperasi ada pasar tempel, sebelah pasar tempel ada pasar becek, disebutnya orang-orang pasar becek. Habis itu ada pasar taman yang berbatasan langsung dengan rumah sakit Prikasih ya itu. Jadi makanya pasar Pondok Labu ini berebut pengunjung gitu, karena yaitu satu kawasan tapi di sini ada 5 pasar gitu, dan dengan jenis jualan yang sama gitu, yaitu yang sama. Jadi pengunjung saat ini ya jadi terbagi gitu, terbagi ke 5 pasar tadi seperti itu. Gitu. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini kan pastinya pada setiap tahun atau setiap bulan itu kan mungkin saya kurang tahu ada kenaikan harga barang pokok ya Pak. Nah, apa langkah yang Bapak ambil dalam menghadapi kenaikan harga pokok yang dapat mempengaruhi perekonomian pasar? Nah, jadi hampir tiap bulan itu ada perubahan harga fluktuatif, dan itu disebabkan oleh apa ya? Produksi atau dari sumber. Jadi dari sumber, contohnya dari petaninya lah gitu. Itu sangat berpengaruh banget dengan harga yang ada di pasar kita ini. Jadi kalau dari sumber dari petaninya ini barangnya kurang, otomatis barang akan naik harganya. Nah, itu kita biasanya kerjasama dengan Dinas Sudin pengawasan dari KPKP maupun dari Satgas Pangan gitu. Kita kerjasama, pemerintah pasti akan cross check ke lapangan gitu. Nah, kita biasanya kalau ngalamin harga yang tinggi gitu, biasanya contohnya seandainya harga kayak komoditi telur ataupun beras itu, biasanya nanti kita kerjasama dengan Satgas Pangan atau Departemen Perdagangan akan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga itu kembali. Dilakukan intinya, jadi pointernya biasanya kita kerjasama dengan dinas terkait untuk mengadakan operasi pasar. Tapi biasanya Menstabilkan harga itu. Tapi biasanya nih barang yang paling mencolok untuk menghadapi kenaikan harga itu apa ya Pak? Salah satunya saja. Yang sering tuh telur, bawang merah, terus cabai, itu luar biasa itu. Jadi ntar tempo naik, ntar tempo stabil turun gitu. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apakah pemerintah memberi bantuan dalam pengelolaan pasar ini Pak, baik dari Perumda gitu? Kalau dari pemerintah pusat sih nggak ada ya, karena ini Perumda, istilahnya ini perusahaan umum daerah, jadi milik Pemprov DKI. Nah, kalau dulu pas pandemi memang ada bantuan relaksasi berupa keringanan pembayaran retribusi. Tapi untuk saat ini pasca pandemi ini bantuan yang secara langsung sudah tidak ada. Sudah diberhentikan ya Pak? Sudah diberhentikan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada program khusus untuk para pedagang dengan pendapatan yang rendah, Pak? Kalau program khusus tidak ada sih. Yaitu tadi, karena kita semua pedagang itu memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap pedagang yang memiliki
omset rendah ya, itu kita nggak ada sih program khusus, nggak ada. Tapi biasanya tapi yang sudah kita adakan ini, biasanya kalau hari Jumat itu kita adakan donasi dari kita untuk kita gitu. Artinya jadi untuk para pedagang yang memiliki rezeki lebih, kita jadikan donatur, terus kita belanjakan sembako. Sembako tersebut kita belanja dari teman-teman pedagang sendiri, terus kita bagikan ke teman-teman pedagang yang beromset rendah itu gitu. Program khusus kalau dari Pemprov nggak ada, tapi dari yang ada ya dari paguyuban pedagang aja, dari kita untuk kita namanya. Baik, Pak. Kita lanjut ke ini, udah hampir pertanyaan terakhir ya. Ini belum yang terakhir, yang kedua, Pak. Yang kedua dari belakang. Oke. Apa rencana ke depannya untuk Pasar Pondok Labu dalam menaikkan kualitas kesempatan dan pendapatan usaha? Nah, paling rencana ke depannya kita berharap dari Perumda Pasar Jaya atas bangunan pasar ini kan sudah tua. Harapannya diadakan revitalisasi atau peremajaan pasar termasuk fasilitas penunjang, terus di relayout ulang. Relayout ulang tuh artinya zonasinya ditata ulang gitu. Jadi saat ini kan pedagang sayuran ataupun bahan pokok berada di lantai 1. Nah, harapan ke depan supaya teman-teman atau pedagang pasar Pondok Labu ini bisa bersaing dengan pasar-pasar sebelah, harapannya ke depan bisa di relayout, ditaruh di bawah gitu, untuk pedagang yang sembako ataupun sayur mayur ini taruh di bawah supaya bisa bersaing dengan pasar yang lain gitu. Terus fasilitas pendukungnya diperbaiki kembali, sarana dan prasarananya juga gitu. Baik, Pak, kita memasuki pertanyaan terakhir. Harapan Bapak untuk para pedagang kecil yang ingin berdagang di Pasar Pondok Labu ini, seperti pedagang kaki lima atau semacamnya itu, Pak. Ya itu tadi harapannya pedagang kaki lima yang ada di Pasar Pondok Labu ini nanti setelah ada peremajaan pasar bisa ditampung, diakui sebagai pedagang resmi, ditaruh di dalam gitu. Jadi kedepannya nggak ada kaki lima lagi gitu. Baik, Pak, sebelumnya saya terima kasih atas waktunya. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Bu. Kami dari UPN Veteran Jakarta, dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi, ingin mewawancarai terkait ke aktivitas Ibu sehari-hari sebagai pedagang di sini atau penjahit. Langsung saja, Bu. Pertanyaan pertama, boleh perkenalkan dulu nama Ibu siapa? Saya Ibu Muafatin. Ibu Muafatin. Oke. Sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai penjahit di sini? Saya jadi tukang jahit itu berpuluh-puluh tahun di pasar ini. Berpuluh-puluh tahun ya? Nah, dari pasar ini dibuka saya sudah jahit. Oh, udah jahit dari pasar ini dibuka? Oke, udah lama banget ya, Bu? Udah lama banget. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bu. Gimana nih Ibu sehari-hari jual kegiatan jahitnya atau jahitannya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada terus. Ada lancar ya, Bu? Alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Selama Ibu ngejahit di Pasar Pondok Labu ini, pernah ada kendala tidak? Pernah waktu corona. Waktu corona ya? Itu berpengaruh banget tuh, Bu? Berpengaruh banget. Pengaruhnya ke jahitan Ibu Yang apa? jahit itu jarang. Oh iya, yang ngejahit datang ke sini Iya. jarang. Cuman alhamdulillah ada aja. Walaupun nggak banyak. Walaupun nggak banyak tapi ada aja. Oke. Kemudian untuk pendapatan biasanya dalam sehari Ibu paling banyak dapat berapa? Kalau saya itu kan susah dihitung ya. Bisa dihitung? Susah dihitung karena kadang misalkan nih orang ngambil baju kebetulan hari ini banyak. Iya. Satu baju misalnya 3 juga udah 300 lebih. Oh iya. Belum permak hari-hariannya. Oh, iya. Saya kan banyak kan permak juga. Permak ya. Jahit juga. Berarti itu kalau dihitung sehari itu bisa Nah, dapat berapa? misalkan 1 minggu gitu ya. Iya, 1 minggu. Kalau 1 minggu itu 1 juta mah lebih. 1 juta. Lebih bisa. lebih. Oh, oke. Tapi setelah nggak
corona. Itu setelah Heeh. nggak musim corona. Musim corona, waktu Iya, musim iya. corona mah ya Turun begitu ya, Bu? 100.000 udah senang sekali. Syukur banget alhamdulillah, Bu. Iya, Oh, oke. tapi setelah corona mah banyak. Terus biasanya toko jahit ibu ini mulai beroperasi sekitar jam berapa? Apakah jam buka pagi atau siang gitu berpengaruh ke pendapatan ibu? Kalau saya buka rata-rata nih dibikin rata-rata jam 10. Oh, itu termasuk Tapi, pagi ya, Bu? kalau 10. saya ada yang mendadak mau ambil baju, Bu, saya pagi. Oh, Datanglah iya, saya pagi. iya, iya. Tapi biasanya jam 10. Jam 10 gitu. saya rata-rata. Oke. Orang mah tapi rata-rata udah buka. Saya kesini tuh udah buka. Kan saya ibu-ibu. Oh iya, iya. Mesti bebenah dulu. Oh iya. Itu ngaruh ke pendapatan, Bu, misalnya? Enggak. Karena ibu setiap hari rata-rata jam 10 ya? Rata-rata jam 10. Kecuali ada yang mau ambil. Iya. Ada juga kadang-kadang, Lebih pagi. Bu mau ke pasar jam berapa? Kok rasanya males? Saya Iya. bilang jam 11. Oh iya, jam 11. Terus jam 11 kan datang dia ngambil. Oh iya. Oke. Ini selanjutnya kan di sini banyak pedagang-pedagang lainnya juga ya, Bu. Gimana sih caranya bersaing secara sehat dengan pedagang yang lain? Pesaing yang sehat itu kita nggak boleh jahat ya. Ya, Kita biasa-biasa aja, harus baik sama sesamanya. ya, Kalau mereka pesaingnya nggak bagus, biarin aja. iya. Nggak bagus ya, Bu. Kayak gitu. Kalau nggak bagus, Dosa juga ya, Bu. misalkan ya belum lama sebelah saya ada tukang jahit. Oh iya, Saya sama-sama biasa penjahit nih. aja datang, tahu-tahu dia pergi lagi. Oh iya. Nggak, Contohnya sebelah saya juga ada tukang jahit, iya. tapi saya tetap alhamdulillah langganan itu nggak kemana-mana. Yang penting nggak jahat kepada pada pedagang yang lain. Iya, itu pasti. Oh iya. Karena langganan nggak kemana-mana. Oh iya, benar. Kayak saya kan puluhan tahun di sini. Ya udah bulan tahun. Langganan itu nggak, oh Bu Atin belum datang, aku jahitlah kemana? Enggak. Oh enggak, Oh langsung iya, nunggu Nunggu rata-rata Ibu. gini, Bu, saya udah di pasar nih. Iya, iya. Kadang-kadang gini, Bu, buka apa tutup hari ini? Saya udah ke pasar kok Ibu tutup. Nah, Tunggu sebentar, saya OTW. Oke, oke. Kebetulan rumah saya dekat, oh iya gitu. Oke, Bu. nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Ya. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Ibu buka usaha online juga nggak? Dulu ya, Oh dulu ya, waktu baru-baru kalau nggak online sepi. sepi. Ya, Oh, pas kita harus pinter ya. Iya. Waktu saatnya harus online. Kebanyakan saya kalau online. Kebanyakannya di pasar udah banyak, yang Iya, jauh online. datang kita harus online. Tadinya saya antar jemput jahitan. Ya, Jadi saya dulu pernah buka lapak itu kebanyakan. Kebanyakan, Akhirnya, Bu, jadi saya mau enggak. jahit, Bu, saya mau jahit gitu. oh iya. Karena saya jahitnya Nggak bisa murah. lagi ngerjainnya ya, Bu. Heeh, Kalau kebanyakan, iya. udah kebanyakan. Iya. Karena saya jahitnya murah meriah. Oh iya, murah Orang dibanding pasti yang lain. terjangkau. Oh iya. Orang mau orang kaya, orang nggak punya pasti kebayar jahitan saya. Oh iya. Iklan. Itu gimana pendapatan Ibu tentang jualan online itu? Waktu online saya begini, terima jasa jahit. Ya, Harga misalkan 80 sampai 100 gamis. Bisa antar jemput kan jadi orang seneng gitu. Itu alhamdulillah. jadi Cuman nggak keuber untuk antar jemput. jadi menurut Ibu jualan online itu bagus gitu, atau Saya senengan nggak online. sedangkan nggak online? Orang Oh, datang lebih, kemari. Ibu berarti lebih memilih nggak online Nggak daripada online. online. Oh iya. Dulu online karena sepi ya. Corona saya buka online. Oh iya. Rame, alhamdulillah ada terus. Ada kalau Ya online. Bu, saya mau jahit bisa ambil ke rumah, bisa. Saya naik motor ambil jahitan. Oh iya. Ntar ibu baju udah datang antar. Bajunya saya antar. Karena corona dia sangkutin di pagar. Oh iya, nggak boleh. Saya ngambil uangnya di plastik resek. Iya gitu. Dia ambil Mbak Tin dari jauh. Oh iya. Nah itu pas corona tapi saya tetap dapat duit. Oke oke. Oke Bu, udah habis nih pertanyaannya. Iya. Terima kasih udah nyediain waktu Bu, sama ngasih kesempatan kita untuk mewawancarai Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Iya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Febri dari kampus UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya dengan Ibu Luki. Oke, Ibu Luki. Saya izin mewawancarai Ibu ya. Sudah berapa lama Ibu bekerja sebagai pedagang? Dari tahun 2014. Dari 2014 berarti udah berapa tahun?
Ada 7 tahun. 7 tahun ya Ibu. Dan untuk keseharian jualannya gimana ini Bu? Ya alhamdulillah lah, ada aja mendingan rame. Ya, alhamdulillah ya Bu. Semoga semakin ramai. Ya, selama berjualan di pasar Pondok Labu, Ibu ada pernah dapat kendala nggak? Enggak, alhamdulillah enggak. Untuk pendapatan biasanya dalam sehari Ibu bisa dapat berapa nih? Kotor apa bersih? Bersih. Bersih. Bersih-bersihnya, sepi-sepinya ya kurang lebih ya 300 lah, alhamdulillah ya. Bagi aku termasuk gede karena kan aku cuma lapak. Iya. Beda sama kios. Biasanya toko dagang Ibu ini mulainya beroperasi sekitar jam berapa nih bukanya itu? Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore 12 jam. Apakah jam bukanya itu berpengaruh kayak pagi, siang? Enggak, sama aja. Sama aja ya Bu. Kan di sini tuh banyak pedagang ya Bu lainnya. Terus gimana sih cara Ibu bersaing dengan pedagang lainnya? Kita menstabilkan harga aja. Seperti yang kita ketahui biasanya harga bahan-bahan pokok ini kan sering naik ya Bu. Terus gimana cara Ibu menangani permasalahan itu agar pendapatannya tetap stabil gitu? Ya kita harganya ya jangan terlalu mahal, yang penting lancar. Intinya lancar aja dulu. Biarpun untung sedikit yang penting lancar. Apakah Ibu juga membuka usaha online? Enggak ada ya? Oke. Itu aja sih Bu. Terima kasih atas jawabannya. Dengan siapa? Dengan Saya siapa? Rifani Febri. Iya. Sukses deh. Ya amin. Iya, Juga biar dagang sehat. Ibu semakin sukses juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, halo semuanya. Saya Arianto Chandra Pratama. Saya mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya bersama dengan salah satu pedagang di Pasar Pondok Labu, yaitu dengan Ibu Tiur. Oke, Ibu Tiur. Bu, saya izin wawancara Ibu untuk tugas PJBL kami mengenai pemerataan kesempatan usaha di Pasar Pondok Labu. Sebelumnya Ibu udah berapa lama Bu bekerja sebagai pedagang ini? Kurang lebih 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun Bu. Di Pasar Pondok Labu ini juga 6 tahun Bu? Ya. Oke. Bu, bagaimana cara Ibu bersaing dengan pedagang-pedagang di Pasar Pondok Labu ini? Ya, bersaingnya mencari peluang-peluang mana yang peluang sekarang ini yang lagi ngetren lah istilahnya. Apa tuh yang kepengen apa orang yang tapi yang tetap laku gitu. Kayak gini-gini kan jajanan minuman-minuman Oh, kan iya. tetap dibutuhkan, walaupun ringan tapi itu pasti ada yang pembelinya. Berarti itu tetap mencari peluang-peluang ya Bu. Lalu biasanya dalam sehari itu pendapatan Ibu berapa? Kalau rame itu di sini paling bisa sampai 1,5 juta. 7,5. Tapi kalau sepi paling itu dapat 600.000. Dari pemasukan Ibu tadi Bu, gimana cara Ibu menstabilkan pemasukan saat harga bahan pokoknya itu naik? Itu gimana Bu? Cara menstabilkannya ya dinaikkan juga harganya. Tapi tidak jangan terlalu ngikutin Ngikutin keadaan sekitar ya. juga. Jadi biar semuanya bisa nggak berat gitu yang belanja di sini. Oh ya, itu ada pengaruhnya nggak Bu? Kalau misal Ibu buka warung Ibu ini dari pagi ataupun siang, itu ada pengaruhnya nggak Bu? Maksudnya pengaruh apa tuh? Ya, jadi kayak Ibu bukanya dari pagi sama siang tuh ada perbedaan nggak Bu kalau misal bukanya? Kalau pagi ya pasti ada pengaruh lah. Kalau kita buka terlalu pagi juga kan istilahnya itu udah siap-siap. Tapi kalau siang-siang kan langganan kita yang biasa mau ke sini ternyata kita belum buka juga kan mempengaruhi omset kita juga. Oke. Pokoknya saya juga selain di sini sama di Buah itu. Oh, Ibu ada tempat lain juga Bu? Itu Buah yang depan. Oh, depan. Nah, itu toko yang Buah itu. Oh. Terus selama berjualan di Pasar Pondok Labu ini Ibu ada kendala nggak Bu? Sejauh ini enggak sih. Belum ada. Belum ada. Maksudnya yang penting kita benar-benar bisa memanage pengeluaran sama pemasukan kita gitu. Oke. Lalu kan kemarin kita sempat ada pandemi nih Bu. Nah itu rame kan penjualan online nih Bu. Ibu pernah ada jualan online nggak Bu? Saya pas selama pandemi itu kan mengikuti arus ya, mengikuti situasi. Karena pada saat pandemi itu saya buka online Buah. Jadi mereka melalui online. Pertama nih saya pakai aplikasi Grab atau GrabFood gitu ya. Nah, jadi tapi saya lihat ini ternyata langganan sering beli. Jadi saya japri dia di WA. Ibu nggak usah melalui aplikasi, pakai WA japri aja. Jadi langsung ke WA.
Jadi harganya lebih murah dan tidak terpotong sama aplikasi. Oke Bu. Gitu. Jadi ya, cara nanganinnya seperti itu aja sih. Mungkin hanya itu aja Bu pertanyaan yang saya bisa sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Ir sudah menyediakan waktunya untuk saya wawancari. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.